Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan tentang pengaruh budaya organisasi terhadap motivasi dan kepuasan kerja serta kinerja karyawan pada subsektor industri pengolahan kayu skala menengah di Jawa Timur. Next. Nah, kelompok kami itu terdiri dari Anissa Layuli Rahma, kemudian ada Muhammad Rifaldi, dan ada saya sendiri, itu Anissa Uswatun Hasanah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Rifaldi. Untuk pendahuluan, di mana salah satu masalah nasional dihadapi oleh bangsa Indonesia, yaitu penanganan terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia. Jumlah sumber daya manusia yang besar apabila didayagunakan secara efektif dan efisien, bermanfaat untuk menunjang gerak lajunya pembangunan nasional berkelanjutan, di mana persoalan terdapat menciptakan sumber daya manusia yang menghasilkan kinerja optimal, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Membahas kepuasan kerja tidak terlepas dengan adanya faktor dalam mempengaruhi kepuasan kerja seorang. Mengingat permasalahan kompleks, maka pihak-pihak terlibat dalam proses produksi harus cermat dalam mengamati sumber daya. Untuk latar belakangnya, di mana terdiri dari budaya organisasi, dalam kehidupan sehari-hari, seorang tidak terlepas dari lingkungannya. Kepribadian seorang dibentuk oleh lingkungan. Dalam kepribadian tersebut mengarah pada sikap dan perilaku positif. Tentunya didukung oleh suatu norma yang diakui tentang kebenaran dan dipatuhi sebagai pedoman dalam bertindak. Pada dasarnya, manusia atau seorang berada dalam kehidupan organisasi, berusaha menentukan dan membentuk sesuatu yang dapat mengakomodasi kepentingan, agar dalam menjalankan aktivitas tidak terbentur dengan berbagai sikap dan perilaku. Sesuatu yang dimaksud adalah budaya, di mana individu seperti nilai, keyakinan, anggapan, dan harapan. Selanjutnya ada motivasi. Berbagai usaha yang dilakukan oleh manusia, terutama untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan. Namun keinginan tersebut agar dapat terpenuhi tidak mudah jika tanpa usaha yang maksimal. Mengingat kebutuhan orang berbeda-beda, tentunya cara untuk memperoleh berbeda. Dalam memenuhi kebutuhan agar berperilaku sesuai dengan dorongan yang mendasari perilaku. Untuk itu dikatakan diri seorang memiliki kekuatan kepada tindakan. Selanjutnya ada kepuasan kerja. Pada dasarnya seorang bekerja merasa nyaman dan tinggi setianya pada perusahaan apabila pada bekerja memperoleh kepuasan kerja sesuai yang diinginkan. Kepuasan adalah perasaan yang dialami seorang untuk diharapkan terpenuhi dan diterima melebihi yang diharapkan. Sedangkan kerja merupakan usaha seorang mencapai tujuan untuk memperoleh pendapatan atau kompensasi dari kontribusi pada tempat pekerjaannya. Pada umumnya, seorang merasa puas dengan pekerjaannya karena berhasil dan penilaian yang adil dari pimpinan. Untuk seseorang akan selalu mendapatkan penghargaan terhadap hasil pekerjaan dan mengharapkan imbalan yang adil. Penilaian kerja dilakukan seobjektif karena memotivasi karyawan dalam melakukan kegiatan. Serta penilaian kerja memberikan informasi kepentingan pemberian gaji, promosi, dan perilaku karyawan. Selanjutnya metode penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Ayu. Yang pertama, ada desain penelitian berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang ada. Karakteristik masalah yang diteliti dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian dengan hipotesis. Peneliti melaksanakan kegiatan penelitian terhadap fakta-fakta yang terjadi saat ini dari suatu populasi pekerja dari perusahaan pengolahan kayu berskala menengah. Penelitian ini akan menyajikan sampai sejauh mana pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja dan motivasi serta kinerja karyawan. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah data interval yang dinyatakan dalam angka-angka mulai dari skala yang terkecil sampai dengan yang terbesar dan mempunyai jarak yang sama antara angka yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah bersifat primer dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden. Next. Identifikasi variabel. Untuk variabel independennya itu ada budaya organisasi dan variabel dependennya ada motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja.
Teknik pengambilan sampel. Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuota sampling karena sudah diketahui jumlah karyawan dari 5 perusahaan pengolahan kayu berskala menengah di 5 kota, yaitu Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, dan Pasuruan. Sejumlah 50 orang karyawan pabrik yang dipakai sebagai objek penelitian. Next. Instrumen penelitian. Yang pertama ada budaya organisasi. Di sini digunakan kode BO. Ada 2 indikator, perilaku pemimpin dan proses pembelajaran. Terus juga ada pertanyaannya. Next. Yang kedua ada motivasi dengan kode M. Indikatornya juga ada 2, kebutuhan akan prestasi dan dorongan untuk mencapai tujuan. Berikut pertanyaannya juga. Next. Kepuasan kerja. Nah, di sini kodenya itu pakai KPK. Indikatornya juga ada 2, kepuasan fisik dan kepuasan finansial. Berikut pertanyaannya. Next. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini pada kinerja karyawan, yaitu kodenya KNK. Terdapat 4 indikator. Yang pertama ada ketepatan waktu, kemudian ada tanggung jawab, kemudian ada kualitas kerja, dan yang terakhir kreativitas. Nah, yang di tengah ini yaitu pernyataan-pernyataannya. Next. Nah, skala yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu adalah skala Likert. Skala Likert menurut Sugiono tahun 2009 adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, yang kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Nah, di sini STS itu artinya sangat tidak setuju, diberi nilai 1, kemudian ada tidak setuju, diberi nilai 2, kemudian ada setuju, diberi nilai 3, dan yang terakhir ada sangat setuju, diberi nilai 4. Next. Kemudian di sini ada teknik analisis data. Nah, data dianalisis menggunakan PLS-SEM, atau Partial Square Structural Equation Modeling. Dengan program Smart PLS versi 3 ini, kemudian dilanjutkan dengan menguji validitas dengan convergent validity dan juga diskriminan validity. Nah, disertai dengan uji composite reliability ini, lalu dilanjutkan dengan menganalisis R-square dan juga menguji hipotesis dengan teknik bootstrapping dengan melihat nilai original sampel dan juga nilai statistik. Nah, di sini untuk interval koefisiennya pada 0,00 sampai 0,199 itu menunjukkan tingkat hubungan itu sangat rendah. Kemudian ada 0,20 sampai 0,399 itu tingkat hubungannya rendah. Kemudian 0,4 sampai 0,599 tingkat hubungannya itu sedang. Kemudian untuk 0,6 sampai 0,799 tingkat hubungannya itu kuat. Dan yang terakhir 0,8 sampai 0,1 itu tingkat hubungannya sangat kuat. Next. Kemudian ada data penelitian. Nah, di sini terdapat model penelitian dari penelitian kami. Pada variabel budaya organisasi itu terdapat 2 indikator, yaitu BO1 dan juga BO2. Kemudian variabel yang kedua itu ada motivasi, indikatornya ada M1 dan juga M2. Kemudian ada variabel kepuasan kerja, indikatornya ada KPK1 dan KPK2. Dan yang terakhir yaitu ada kinerja karyawan. Indikatornya itu ada KNK1, KNK2, KNK3, dan juga KNK4. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rivaldi. Baik, untuk model penelitian. Indikator yang terdapat pada setiap variabel yang didapat dari penelitian, di mana Hardeman Kusmono, yaitu budaya organisasi terdapat 2 indikator, ada perilaku pemimpin dan proses pembelajaran. Untuk motivasi, terdiri dari kebutuhan akan prestasi, dorongan untuk mencapai tujuan. Ada kepuasan kerja, terdiri dari kepuasan fisik dan finansial. Dan kinerja karyawan terdiri dari ketepatan waktu, tanggung jawab, kualitas kerja, dan kreativitas. Selanjutnya, pengujian data. Untuk uji validitas terdiri dari convergent validity, di mana convergent validity terdapat 2 hal, yaitu loading factor, memiliki standar yang ditentukan
nilai di atas 0,7. Untuk inner model, jika model yang diestimasi memenuhi kriteria outer model, maka dilakukan pengujian model struktural. Di sini sudah diuji dari validitasnya, terdiri dari misalnya budaya organisasi ya 0,971 kepada BO1 dan 0,968 kepada BO2, dan selanjutnya ada di slide dijelaskan. Untuk hasil pengujian loading faktor, di sini dari perilaku pemimpin sampai dorongan untuk mencapai tujuan semuanya melebihi nilai 0,7. Seperti yang dijelaskan ada di slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Ayu. Untuk hasil pengujian Average Variance Accepted atau AFI-nya, untuk hipotesis BO bernilai 0,94, untuk APK bernilai 0,875, untuk KNK bernilai 0,877, dan untuk M atau motivasinya itu 0,884. Next. Nah, ini bagan diagram batangnya. Next. Uji validitas. Diskriminan validity dilakukan untuk memastikan konsep dari setiap model laten berbeda dengan variabel lainnya. Price loading. Suatu indikator dinyatakan valid jika memiliki loading faktor tertinggi kepada konstruk yang dituju dibandingkan loading faktor kepada konstruk lain. Apabila telah memenuhi syarat, maka dapat disimpulkan semua konstruk atau variabel laten memiliki nilai valid. Cornell-Lacker. Terdapat kriteria yang ditetapkan bahwa indikator dapat dinyatakan valid berdasarkan akar kuadrat dari nilai setiap konstruk average variance accepted lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi antar konstruk lainnya dalam suatu model. Next. Ini hasil dari pengujian class loading-nya, bisa dilihat di PPT ya. Next. Dan ini juga hasil pengujian Cornell-Lacker. Jadi yang lebih bold itu nilainya. Yang sama kayak budaya organisasi sama budaya organisasi, kepuasan kerja sama kepuasan kerja, kinerja karyawan dengan kinerja karyawan. Itu nilainya lebih gede dari yang kinerja karyawan dengan motivasi misalnya gitu. Terus motivasi dengan motivasi itu juga gitu. Next. Ya, selanjutnya di sini ada pengujian validitas, yaitu pada composite reliability. Nah, suatu kuesioner atau memiliki konstruk itu dinyatakan handal atau reliable jika jawaban itu terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil. Nah, standar reliabilitas yang ditetapkan yaitu jika suatu konstruk itu memiliki nilai lebih dari 0,7. Nah, seperti di bawah tabel di bawah ini, yaitu pada hipotesis BO itu 0,969, KPK 0,933, KNK 0,966, dan M itu 0,939. Maka pada tabel ini angkanya itu melebihi dari 0,7. Next. Nah, uji validitas yaitu menguji inner model. Nah, jika model yang diestimasi itu memenuhi kriteria outer model, maka dapat dilakukan pengujian model struktural atau inner model. Pengujian pertama yaitu menguji pada R-square-nya, kemudian koefisien jalur atau path koefisien, dan terakhir menguji pada bootstrapping, yaitu tes statik. Next. Nah, di sini pengujian R-square. Bisa dilihat pada tabel ini, yaitu menunjuk konstruk pada kepuasan kerja itu R-square-nya 0,829, kinerja karyawan 0,052, motivasi 0,551. Nah, penjelasan dari tabel ini yaitu dapat diketahui bahwa variabel yang mendapatkan nilai R-square ini tuh hanya variabel yang bersifat dependent ataupun terikat, yaitu seperti kepuasan kerja, kinerja karyawan, dan juga motivasi. Nah, pada nilai konstruk kepuasan kerja itu sebesar 0,829, yang artinya itu variabel budaya organisasi dan motivasi itu mempengaruhi sebesar 82,9%.
Sedangkan pada nilai konstruk kinerja karyawan sebesar 0,052, yang artinya variabel budaya organisasi itu hanya mempengaruhi sebesar 5,2%. Next. Kemudian yang terakhir, nilai-nilai pada konstruk motivasi itu sebesar 0,551. Nah, artinya itu bahwa budaya organisasi, kepuasan kerja, dan juga motivasi itu mempengaruhi sebesar 55,1%. Nah, sisa dari persenan ini yaitu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan peneliti ke dalam model penelitian ini. Next. Selanjutnya ada rivalitas melalui jalur koefisien. Untuk jalur koefisien merupakan nilai untuk menunjukkan arah hubungan variabel, baik hipotesis pada arah positif atau negatif. Ini terdiri dari jalur koefisiennya. Selanjutnya ada bootstrapping, memiliki syarat yang ditetapkan apabila nilai T statistik melebihi 1,96 dan nilai p-value kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel, terdapat variabel budaya organisasi, di mana menunjukkan nilai koefisien parameter sebesar 0,195 dan nilai T statistik sebesar 1,406 terhadap kepuasan kerja. Hal ini menunjukkan budaya organisasi berpengaruh positif dan tidak signifikan pada kepuasan kerja karena nilai p-value lebih besar dari 0,05, dengan demikian H1 ditolak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel, budaya organisasi di mana menunjukkan nilai koefisien parameter sebesar 0,305 dan nilai T statistik sebesar 0,841 terhadap kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan budaya organisasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja, karena nilai p-value lebih dari 0,05. Dengan demikian, H2 ditolak. Selanjutnya ada variabel budaya organisasi, tabel uji PET koefisien menunjukkan nilai koefisien parameter sebesar 0,743 dan nilai T statistik sebesar 7,518 terhadap motivasi. Hal ini menunjukkan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi. Dengan demikian, H3 diterima. Selanjutnya ada variabel kepuasan kerja. Berdasarkan tabel uji PET koefisien, menunjukkan nilai koefisien parameter sebesar minus 0,205 dan nilai T statistik sebesar 0,486 terhadap kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan kepuasan kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian, H4 ditolak. Selanjutnya, Anissa. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel variabel motivasi, tabel uji PET koefisien menunjukkan nilai koefisiensi parameter sebesar 0,757 dan nilai T statistik sebesar 0,853 terhadap kepuasan kerja. Hal ini menunjukkan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kinerja karena nilai p-value kurang dari 0,05, dengan demikian H5 diterima. Next. Habis itu selanjutnya tabel uji koefisien menunjukkan nilai koefisien parameter sebesar 0,073 dan nilai T statistik sebesar 0,17 terhadap kinerja. Hal ini menunjukkan motivasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja karena nilai p-value kurang dari 0,05. Dengan demikian, H6 ditolak. Next. Penutupnya. Next. Kesimpulan. Yang pertama, memiliki hasil pengujian loading factor dan average variance extracted yang valid, memiliki pembuktian cross-loading dan formal lecture yang valid, dan memiliki pengujian reliabilitas yang pada setiap variabel yang reliable. Memiliki nilai pengujian R-square sebesar 82,9% untuk variabel budaya organisasi dan motivasi, 5,2% untuk variabel budaya organisasi, kepuasan kerja dan motivasi mempengaruhi sebesar 55,1%. Next.
Sehingga pada pengujian hipotesis yang menggunakan PET koefisien, hipotesis yang ditolak adalah H1, H2, H4, dan H6, sedangkan untuk H3 dan H5 diterima. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.